Selamat pagi untuk para sahabat tani dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan mau review untuk tanaman padi saya, jenis varietas padi Cibatu. Saya akan berbagi informasi pengalaman pada para sahabat tani semua, dan saya ingin merekomendasikan benih padi varietas Cibatu tersebut dan cara meningkatkan bobot bulir tersebut, rendemannya. Inilah caranya berdasarkan pengalaman saya untuk meningkatkan bobot pada tanaman padi agar terisi sampai full ya, sampai pangkalnya terisi. Full sampai pangkal terisi full. Ada 5 bahan nutrisi untuk meningkatkan bobot pada bulir tanaman padi. Yang pertama yaitu unsur makro fosfat, yang kedua kalium, yang ketiga kalsium, yang keempat boron, dan yang kelima itu ZPTA azam gibrelat. Itulah 5 nutrisi yang harus diaplikasikan pada tanaman padi sebanyak 3 kali ketika padi bunting. Selanjutnya ketika padi keluar malai sekitar 5%, dan ketika padi merunduk atau ketika ujung bulirnya ini, bagian ini udah mulai menguning. Itu waktu yang tepat untuk memberikan nutrisi pada tanaman padi agar padinya berbobot. Di sini saya berikan sedikit cara menentukan bahwa padi itu berat atau tidak. Ini ketika kita lihat pada bulirnya, padi tersebut tampak seperti basah. Walaupun kita lihat pada siang atau sore hari, padi itu akan terlihat seperti basah, lembab pada bulirnya. Lembab, bukan kering. Saya pastikan bahwa padi tersebut akan bobotnya sangat berat dan maksimal. Selain itu, untuk memacu agar pengisiannya sangat cepat, aman dari serangan jamur maupun cendawan, kita mempergunakan fungisida agar terlihat bulir pada tanaman padi itu sangat bening, celing, bernas. Kita menggunakan fungisida dengan bahan aktif 3 bahan aktif untuk pembening pada bulir padi. Yang pertama difenoconazole, yang kedua tebuconazole, yang ketiga propiconazole. 3 bahan aktif tersebut mampu membuat padi akan terlihat bernas, bening, sehingga para tengkulak atau bos pembeli padi itu akan merasa senang.
bisa di mix ketika melakukan pemberian nutrisi 3 kali aplikasi itu ya, untuk pemberian nutrisi pada tanaman padi. Selanjutnya saya akan memberikan cara agar padi tersebut anakannya produksi semua, tingginya sama, anakannya yang bawah itu tetap sama, full terisi, yaitu berikanlah nutrisi ketika padi memasuki masa primordia umur 45 hari setelah tanam. Sprayerlah dengan menggunakan nutrisi zat pengatur tumbuh, ZPT, Azam Gibrelat. Bisa menggunakan Gibgrow, bisa menggunakan King Gib, bisa menggunakan Bigas, dan yang lain yang bahan aktifnya asam gibrelat asid. Ketika itu diaplikasikan, saya pastikan anakannya akan produktif semua, bersamaan keluar malai, bersamaan menguning, dan tingginya pun sama. Selanjutnya yang kedua, aplikasikan lagi ketika padi tersebut keluar malai 5%. Tapi kita juga melihat situasi ya, kalau musim penghujan saya sarankan aplikasi cuma 1 kali pada masa primordia menjelang bunting ya, cukup sekali aja kalau di musim hujan. Kalau di musim kemarau bisa aplikasikan sebanyak 2 atau 3 kali. Bisa di rolling, bisa menggunakan Decamon ataupun Atonik. Tapi sesuaikan dosisnya, sesuai kemasan dari produk yang digunakan ya. Kita harus bijak dalam menggunakan pestisida. Untuk nutrisi yang tadi, fosfat, kalium, saya biasa menggunakan MKP. Saya berikan 3 sendok makan. Kalau tidak ada MKP, bisa menggunakan Genasil B. Untuk kalsiumnya bisa menggunakan Manukalbor, terus Manohara, Medical, kalsium boron dia sudah ada komplit sama unsur mikronya boron. Terus mix lah dengan menggunakan fungisida, bisa menggunakan Polikur, Skor, dan di mix juga dengan menggunakan asam gibrelat Gibgrow 10 SP, bisa menggunakan Bigas. Nanti setelah panen saya akan review lagi berapa bobot padi tersebut ya ketika dipanen dengan menggunakan kombin per karungnya. Karungnya seperti ini karungnya. Inilah penampakan dari atas padi Cibatu. Aduh, sudah siap dipanen. 5 hari saya mohon doanya agar panennya maksimal ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait saya berbagi informasi tentang budidaya tanaman padi. Semoga bermanfaat untuk sahabat tani dimanapun kalian berada. Salam satu lumpur.
bijaklah menggunakan pestisida. Kita yang menentukan hasil tanaman kita bagus tidaknya, tergantung cara kita memberikan perawatan pada tanaman padi kita. Baiklah, terima kasih.